Dibikin Prabowo pinter pidato bahasa Arab. Karena aku waktu itu kampanye, gue diam aja. Padahal itu salah. Ini saya mau cerita kepada saudara. Iya kan? Ada demo yang hadir 100 orang. Dibilang 50.000. Pakai gambar-gambar nggak tahu dari tahun berapa. Di hari seperti ini, bersyukur kepada ibu, juga kepada bapak, ya. Kalau nggak ada bapak, nggak ada kalian juga. Jadi inti yang ingin saya sampaikan, ya, yang saya jalankan, ya, hadapi masalah, hadapi tantangan. Kadang-kadang kalau kita berniat baik, kalau kita ingin berbuat yang benar, kalau kita ingin menegakkan kebenaran dan keadilan dan kejujuran, kita akan hadapi tantangan yang besar. Karena di dunia ini banyak orang yang jahat, orang yang zolim, orang yang maling, yang perampok dan penindas, itu banyak. Jadi kalau kita mau menegakkan kebenaran, kita pasti akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Tapi masalahnya adalah, apa kita tunduk, apa kita menyerah, apa kita kalah, apa kita lari, atau kita terus berjuang, terus berusaha untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara-saudara, ada yang bertanya, ini Prabowo Subianto kenapa? Saya sudah ikut pemilihan umum 5 kali. 5 kali, 4 kali kalah. Yang terakhir baru diberi kemenangan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi mungkin itulah kehendaknya. Dengan demikian, mungkin saya ditempa, saya dicoba, saya diberi kesabaran, dan diberi pengetahuan, ilmu, pengalaman. Sehingga sekarang kalau menghadapi penipuan-penipuan, kalau menghadapi upaya-upaya untuk merongrong dan terus menghambat atau terus merusak bangsa Indonesia, saya cepat menangkap, saya cepat mencium, saya cepat bisa mengambil kesimpulan. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira pesan yang ingin saya sampaikan. Pilih. Anak-anak muda ini harus pilih. Pilih jalan yang mana yang kau pilih. Jalan kebenaran penuh kesulitan. Jalan menegakkan keadilan, jalan melawan angkara murka, melawan kezoliman, atau cari jalan yang enak, cari jalan yang bisa kaya sesingkat-singkatnya, kaya dengan cepat tapi dengan cara menipu, cara korupsi, cara mencuri, cara bohong. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, saya berharap saudara akan memilih jalan yang benar, jalan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara-saudara, dengan demikian bangsa Indonesia kita akan bangkit dan akan kuat.
Saya selalu suka dengan moto ini. Belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Ilmu bukan untuk dirimu sendiri. Ya. Belajar tidak boleh berhenti. Begitu saudara terima gelar, saudara sudah pinter. Tidak. Saudara terima gelar baru awal dari perjalanan yang jauh. Saya sampai sekarang masih mungkin 2, 3, 4 jam tiap hari saya belajar. Tiap hari. Boleh tanya ajudan saya, staf saya tidur jam berapa malam? 2 jam paling sedikit. Saya baca, dan sekarang ada alat yang luar biasa untuk anak-anak muda. Sekarang ada YouTube, ada internet. Ya. Zaman saya dulu enggak ada. Ada chat GPT. Enak sekali kalian ya. Tanya Pak di Google. Dulu nggak ada, kita harus cari sendiri. Sekarang teknologi membantu manusia, tapi teknologi bisa menghancurkan manusia dengan cepat, dengan seketika. Teknologi bagus, tapi teknologi juga bisa menyusahkan kita. Sekarang gampang bikin kebohongan, gampang menyebarkan kebohongan, gampang dengan AI membuat seolah-olah benar padahal tidak benar. Contoh, dibikin video klip Prabowo itu pinter nyanyi, padahal Prabowo nggak bisa nyanyi, tapi dibikin saya pinter nyanyi. Aku diam aja kalau gitu. Dibilang lagi, dibikin Prabowo pidato dalam bahasa Mandarin, luar biasa pidatonya, tapi karena saya sedang kampanye, aku diam aja gitu. Dibikin Prabowo pinter pidato bahasa Arab, karena aku waktu itu kampanye, gue diam aja. Padahal itu salah. Ini saya mau cerita kepada saudara. Iya kan? Ada demo yang hadir 100 orang, dibilang 50.000. Pakai gambar-gambar nggak tahu dari tahun berapa. Ya. Ini berbahaya. Teknologi bisa bantu kita luar biasa, dan kita tidak boleh takut teknologi. Tapi teknologi pun harus kita waspada. Rakyat harus dikasih tahu. Tidak semua yang ada di YouTube, di sosmed itu benar dan baik. Dan ini sangat penting. Teknologi bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Tapi kenapa masih banyak orang miskin dan banyak orang lapar? Saudara-saudara sekalian, karena sering teknologi tidak dipakai untuk kebenaran. Dunia sekarang berada di titik-titik yang sangat berbahaya. Berapa negara di ujung perang. Bagaimana caranya kita harus mengurangi bahaya tersebut. Saya pun sebagai Presiden Republik Indonesia, saya pun diminta untuk ikut berperan bagaimana caranya kita mengurangi kebencian, mengurangi kecurigaan, mengurangi fanatisme
mengurangi dogmatisme. Karena fanatisme, dogmatisme, kebencian, kecurigaan ini yang bisa menimbulkan perang.